Mas, gimana toh ini? Uang kita udah habis. Loh, kok bisa, Dek? Ya bisa lah, Mas. Orang uangnya dibelanjain terus kan? Ah, ini kamu pasti boros belanjanya. Boros gimana toh, Mas? Emang menurut Mas, kita beli makan pakai apa kalau nggak pakai uang? Ya, iya juga sih. Tapi masa udah habis? Kan pas di PHK, Mas cuma bawa pulang uang 500.000. Itu juga udah 2 bulan yang lalu. Terus hari ini sama kedepannya kita makan apa? Yo, Mas cari kerja toh. Cari kerja kemana? Ah, orang lagi susah. Ya kemana aja lah, asalkan uangnya halal. Ya wes lah, Mas nanti coba cari kerja. Nah, gitu dong. Ya udah, aku mau beli sayur dulu buat makan. Lah, tadi kamu bilang uangnya udah habis tah? Ya ngutang. Halo, ada Mbak Yui, belum kerja ya Mbak? Iya nih, belum, Pok. Kenapa ya? Ih, cepetan kerja dong, udah gede juga. Si Empo, Mbak Yui kan baru lulus sekolah, yang gak apa-apa lah Empo, istirahat dulu. Ya sayang loh, masih muda. Emang kenapa sih, Pok? Mau nawarin kerja ya? Tahu aja sih Mbak. Di mana, Pok? Buat Mang we lah, jangan buat Neng Yui. Ini loh, suami Empok kan kerjanya di tempat yang sering ngeberangkatin TKW. Ya kali aja Mbak Yui mau. Kalau Mang Amir mah jangan. Toh ini kan loker buat perempuan. Nggak ada. Aku kira loker di sini. Kalau jadi TKW mah nggak mau. Mending nganggur aja. Nyonya Neng, mending jadi asisten Mang Amir aja. Ih, apaan sih, Mang? Inget umur. Iya, udah tua juga masih aja gatal. Ya gak apa-apa atuh Mbak. Kali aja Neng Yui mau. Mang, saya mau berasnya 1 kilo. Sama telur aja 1/4 yo. Iya siap Mbak. Jamila, tumben belanja siang? Iya nih, Mpok, saya kesiangan. Oh gitu, kirain baru dapat duit. Ini Mbak belanjaannya jadi 22.000 ya. Mang, tapi maaf banget ya. Boleh nggak kalau ngutang dulu? Nanti saya bayar kalau suami udah dapet uang. Walah sugan teh beli geningan ngutang. Iya, Mang, tolong ya. Ya udah sok, tapi dibayarnya. Saya janji pasti dibayar kok, Mang. Makasih ya. Jamila, siang toh masih belum kerja toh? Belum, Pok. Katanya susah cari kerjaan. Oh, ya udah, situ aja yang kerja. Kerja apa, Mpok saya? Pembantu, biasalah beres-beres rumah. Mpok Ipeh lagi cari pembantu ya? Bukan, orang Arab sana. Kan suami empok sering ngeberangkatin TKW. Oh, tak kira Mpok. Nanti deh saya obrolin dulu sama Mas Yanto. Soalnya kan jauh juga kalau di Arab. Ya wes, tapi kalau minat langsung ke rumah empok aja ya. Iya, Mpok. Ya udah, saya pulang dulu ya. Mari, Mpok. Mangga Mbak. Iya. Ya ampun, cari kerja kemana lagi ya? Perasaan gak tua-tua amat. Tapi kok susah banget cari kerja. Loh,
Itu kan Mas Yanto. Ngapain jam segini di gardu? Semping ah. Pak Ilham. Mas Yanto, ngapain di sini? Iki loh Pak, saya habis keliling desa cari kerja tapi gak dapat. Oh gitu, kebetulan banget. Saya juga lagi cari orang buat di Padang Katin kerja ke Arab. Wah, bagus tuh Pak. Gak apa-apa deh, saya mau kerja. Gak apa-apa jauh juga, kasihan istri saya. Nah, justru itu Mas. Kerjaannya tuh buat istri Mas. Loh, tak kira buat saya. Bukan Mas, betulnya perempuan. Lumayan loh gajinya gede. Berapa tuh Pak? Sebulan 15 juta. Belum kalau ada bonus. Bisa lah gede. Wah, gede juga ya kalau gajinya sampai 2 digit. Nanti pulang saya harus rayu Jamilah biar dia mau jadi TKW. Mas gimana nih? Istrinya mau gak? Nanti tak kabarin lagi ya Pak. Mudah-mudahan istri saya mau. Yaudah kalau gitu. Saya pergi dulu ya Mas. Iya Pak. Mas sudah pulang. Iya Dek. Gimana Mas, dapat kerjaannya? Enggak, susah cari kerja. Mas udah keliling desa tetap aja gak dapat. Yo wes, besok coba lagi aja. Tadi Mas ketemu Pak Ilham. Dia nawarin kerjaan, tapi buat kamu bukan buat Mas. Pak Ilham itu suaminya Mpok Ipeh. Iya Dek, katanya butuh TKW buat di Arab. Kamu mau tah? Gimana yo Mas? Aku takut, soalnya jauh banget kan? Yo gak usah takut toh Dek. Mas di sini bisa jaga diri dan jaga hati. Lagian kalau misal kamu jadi berangkat, nanti kita bisa beli rumah biar gak ngontrak lagi. Iya juga sih Mas, tapi Mas yakin gak apa-apa? Mas gak apa-apa Dek, kamu harus percaya. Ya udah deh Mas, aku mau jadi TKW. Alhamdulillah, makasih yo Dek. Mas sekarang pergi ke rumah Pak Ilham dulu. Iyo Mas. Assalamualaikum Pak, ini saya Yanto. Waalaikumsalam. Mas Yanto, mari masuk. Bu, ada Mas Yanto, bikinin teh ya. Iya, Pak. Gimana Mas? Ada apa nih? Begini toh Pak, soal tawaran Bapak tadi siang. Istri saya mau jadi TKW. Oh, begitu. Alhamdulillah kalau mau Mas. Saya nanti kasih catatan buat minta beberapa berkasnya, biar bisa berangkat secepatnya ya. Walah, si Yanto tega benar nyuruh istrinya jadi TKW. Nggak kasihan apa ya? Mana jauh lagi. Tapi nggak apa-apa deh. Kan daftarnya lewat suami Mbak, jadi dapat komisi. Ya udah Pak, kalau gitu saya pulang dulu. Ya Mas. Ya. Mas, Jamila pergi dulu ya. Mas jaga diri baik-baik, jangan nakal juga. Iyo Dek, siap. Hati Mas buat cuma Dek Jamilah seorang pokoknya. Kamu juga jaga diri yo Dek. Sehat-sehat di sana. Kalau udah sampai kabarin Mas. Iyo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Dek. Mas baik. Kamu gimana? Baik juga Mas. Mas, udah dapet kerja? Belum Dek.
Di desa Sakura gak ada loker buat Mas. Yo wes nggak apa-apa. Aku barusan udah transfer ke rekening Mas 10 juta ya. Opo dek? 10 juta? Loh, kok banyak? Iyo Mas, aku kirim semua gajiku. Mas pakai uangnya buat sehari-hari. Terus sisanya tolong ditabung buat beli rumah yo Mas. Iya, siap dek. Yo wes kalau gitu aku lanjut kerja dulu ya Mas. Assalamualaikum. Iya dek, waalaikumsalam. Walah, gede juga ya gaji si Jamilah. Kalau gini mah aku gak perlu cari kerja. Kebutuhan udah tercukupi semua, tinggal duduk manis aja terima duit tiap bulan. Mang, beli mie instan 5 ya. Iya Neng, siap. Neng Bella udah pulang dari kota toh. Iya, Mpok. Saya sekarang mau kerja di desa aja. Loh, bukannya di kota gajinya besar ya? Apalagi Teh Bella udah jadi karyawan tetap. Iya sih, tapi Teteh nggak kuat sama sistem kerjanya. Capek banget, lembur terus. Oh gitu, Teh. Aku kira kerjaannya enak. Walah, padahal gajinya besar, sayang banget. Ya gimana lagi, Mpo, daripada saya sakit-sakitan gara-gara kecapean. Mang beli beras 20 kilo, telur 5 kilo, sama mie instannya 1 dus ya. Wah, ini banyak pisan belanjanya Mas. Iya Mang, udah cair. Oh iya, si Jamila kan udah 1 bulan di sana. Pasti ngirim gajinya ya Mas Yanto. Iya Pok, alhamdulillah. Iya punya Neng Bella heula, jadi 15.000 nya Neng. Oh iya, Mang, ini uangnya ya. Saya duluan ya, Mpo. Mari. Mari Neng. Siapa itu Pok? Itu Neng Bella, anaknya Pak Budi yang merantau ke kota. Wajir, cakep banget. Kulitnya putih bersih, wajahnya cantik. Laki mana yang gak suka lihat Neng Bella? Mas Yanto, weh, kok ngelamun? Ini loh belanjaannya. Iya Mang, anterin ke rumah yuk. Walah, bilang dong dari tadi. Wah, Mas Yanto motor baru nih ya. Iyo Neng, alhamdulillah. Neng Bella mau kemana? Mau jalan-jalan aja sih keliling desa. Jalan kaki gak capek toh Neng? Ya gimana lagi, Mas? Saya kan nggak punya motor. Ya wes, Mas antar aja ya Neng. Loh, nggak apa-apa, Mas. Gak apa-apa banget buat Neng Bella yang cantik jelita mah. Mas Yanto rela jadi ojek gratis. Ah, Mas Yanto bisa aja deh. Yo wes Neng, yuk naik. Loh, kok kita kesini, Mas? Kita makan-makan dulu ya Neng. Mas traktir. Wah, beneran nih. Iya cantik, pesan aja sesuka Neng. Mas siap bayar semuanya. Makasih ya, Mas. Jadi nggak enak deh. Gak apa-apa Neng, santai aja. Apa sih yang gak buat Neng Bella yang cantik jelita? Oh iya, Mas. Mas nggak kerja toh? Enggak Neng, susah banget cari kerja sekarang. Jadi yang kerja cuma istri Mas aja ya? Iya Neng, lagian gajinya gede, jadi cukup banget buat sehari-hari. Malah sisa banyak. Neng Bella mau beli apa, tak beliin. Wah, beneran nih, Mas. Boleh. Apapun itu. Iya dong, emang Neng mau apa?
Wadah banget sih Mas Yanto. Mau aja diporotin uangnya. Lumayan kan buat bergaya tanpa harus ngeluarin uang sendiri. Nanti deh Mas, aku pikir dulu ya. Yo wes, kalau gitu boleh dong minta nomor WA-nya. Boleh banget dong Mas, 085777555432. Walah itu si Yanto sama Neng Bella ngapain berduaan ya? Mana kayak akan banget lagi. Gak mungkin kan kalau pacaran. Masa Neng Bella mau sih sama bapak-bapak? Mana masih punya istri lagi. Wah gawat nih, harus kasih tahu Mbak Lili sama Neng Yui. Mbak tahu nggak? Itu si Yanto. Yanto, Mas Yanto kenapa, Mpok? Tenang dulu Mpok, tarik napas, terus ngobrol pelan-pelan ya. Aduh gawat. Iya, kenapa, Mpok? Bilang, mana ngerti, kita kalau nggak diceritain. Sabar Mbak, Pok Ipe panik kayaknya. Ya udah, Mpok, ngomong pelan-pelan. Si Yanto selingkuh. Hah? Selingkuh? Ayah naon ya rame-rame. Dengar-dengar ada yang selingkuh. Saha pok? Iya, si Yanto selingkuh sama Neng Bella. Astaga Teh Bella. Ya ampun, Yang bener pok. Jangan fitnah. Ada Mpok fitnah, ini beneran Pok lihat sendiri. Aduh, jangan sampai Mbak Jamilah tahu deh. Kasihan nanti dia kepikiran. Yo, tapi kalau Mbak Jamilah nggak tahu, nanti si Yanto malah keenakan. terus gimana dong, Pak? Lagian nih ya, kalaupun Mbak Jamilah sekarang dikasih tahu, nggak akan percaya dia. Soalnya kan belum ada bukti. Nah, Neng Yui bener tuh. Mending cari bukti heula we pok. Karunya si Jamilah capek kerja. Uangnya mah dipakai selingkuh. Iya, Mang. Mpok juga setuju. Nanti kita cari bukti ya buat dikasih ke si Jamilah. Kesel banget Mpok liatnya. Lah sama Mpok Iwi juga. Gimana coba perasaan Mbak Jamilah kalau tahu? Apa sih yang ada di pikirannya Mas Yanto? Bisa-bisanya selingkuh sama Teh Bella. Nggak inget apa ya sama istrinya yang lagi kerja banting tulang buat kehidupan sehari-hari. Sabar, Mbak, sabar. Malah kebawa emosi. Aku juga gendut, tapi kita kan belum bisa apa-apa. Iya, kita jangan dulu bergerak sebelum ada bukti. Ingat ya, nanti kalau ketemu sama mereka berdua, langsung foto aja. Halo Dek Bella cantik jelita. Lagi ngapain nih? Wah, Mas Yanto jam segini udah nelpon aja. Lagi rebahan nih. Oh gitu ya. Mau jalan gak nih? Nggak dulu Mas, aku malu. Tasku udah ketinggalan zaman. Walah, kok malu toh Dek? Ya malu toh Mas, orang-orang udah punya tas modern. Cuma aku doang kan yang belum. Yo wes mas beliin. Berapa sih harganya? 7 jutaan ada lah Mas. Anjir, itu tas apa pokoknya ya? Kok mahal banget? Mending beli di second. Mas gimana? Mau dibeliin nggak? Oh, mau kok Dek. Ayo, siap-siap bentar lagi mas jemput. Oke deh Mas. Makin cinta deh. Waduh, jadi salting mas. Halo, assalamualaikum sayangku. Waalaikumsalam Mas, ada apa? Tumben nelpon tadi pagi. Iki tuh Dek, Pak Rusli mau jual setengah sawahnya. Katanya buat bayar biaya kuliah si Aden. Oh, berapa emangnya Mas? 7 juta aja katanya. Yo wes, bulan depan tak bayar. Loh, kok bulan depan? Sekarang toh Dek. Kok buru-buru banget? Yo, katanya sekarang terakhir bayar ke kampus. Oh gitu toh. Yo wes, sekarang aku transfer ke rekening ya. Tapi nanti fotoin sawahnya yo. Iyo, siap Dek. Mas tunggu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Pagi-pagi udah rapi banget. Mau kemana kamu Yanto? Ipe, mau jalan-jalan aja keliling desa. Oh gitu, sendiri tak? Yo, sama siapa lagi, Po? Kan gak ada istri. Yo, kali aja gitu jemput orang. Empok, sama siapa coba? Maksud empok tuh jemput Mang Amir misalnya. Ya enggak toh, Po. Ngapain sama Mang Amir? Ya wes, aku pergi dulu. Po, jangan gosip terus loh, dosa. Waduh, Mas, makasih ya udah beliin aku tas baru yang mahal ini. Iyo, Dek. Sama-sama. Syukurlah kamu senang. Ya seneng banget dong. Pokoknya apapun yang Dek Bella minta, Mas bakal usahain. Baik banget deh Kok, Mpok di mana? di rumah. Kenapa Mbak? Ini Mpok, saya lihat Mas Yanto sama Teh Bella lagi berduaan. Di mana Mbak? Ini di taman. Apa? Taman? Taman Mpok, taman. Oh, saman. Ah elah Mpok budak ya. Taman Mpok, pakai T. Oh, taman. Astagfirullahaladzim, tak cubit juga nih. Ya maaf, terus di mana itu si Yanto? Lagi ngapain? Lagi duduk aja berduaan. Mpok kesini cepet. Ngapain? Tinggal fotoin aja buat bukti. Gak mau Mpok aja yang foto. Buruan ini keburu pergi. Ya Tuhan, ribet banget pakai harus kesana segala. Udah sini buruan. Katanya mau dapat bukti. Ya wes, sekarang kok kesana? Nah gitu dong, cepet ya. Iya ya, tungguin. Mbak, mana tuh si Yantonya? Itu tuh Mpok di bangku, cepet fotoin. Bener aja si Yanto nggak tau malu. Malah ngedumel, cepetan keburu mereka lihat. Ya, sabar lah Pak, ini mau difotoin. Nah, udah dapat Mbak. Yuk pergi. Belum Mpok, ke warung biasa ya. Iya, Mbak duluan aja. Untuk mau kunci rumah dulu. Oke Mpok. Mang, kola 1 ya. Lah, abis dari mana? Kok kayak capek banget itu? Habis dari taman, ngegep Mas Yanto sama Teh Bella. Terusan, Lah iya, dikira bohong. kaget aja sih kok setelan itu. Ya, dikira nggak ada yang liatin mereka kali. Makanya kan makin berani. Terus gimana, Neng? Dapat buktinya? Dapet dong, Mang. Mana Cik Mang lihat? Di HP Mpok Ipe, nggak berani aku. Jadi tadi suruh Mpok Ipe aja. Ya, terjadi lihat atuh emang. Tenang, Mang. Bentar lagi juga Mpok Ipe kesini. Mana kolanya? Oh iya, lupa. Astagfirullah. Wah, kebetulan banget ada Mbak Leli. Iya Mbak, lagi nongkrong aja di sini. Terus ada Mbak Yui, katanya udah dapet bukti ya. Iya, mau lihat nggak? Mana, Po? Mang lihat juga tuh. Astagfirullah, yang bener aja itu si Yanto. Iya, kasihan Mbak Jamila. Terus gimana, Mpok? Mau dikasih tahu? Iya lah Mbak, nanggung udah ada bukti. Lagian kalau nggak dilaporin, kasihan nanti. Ya udahlah, Mpok atur aja gimana baiknya. Halo, assalamualaikum sayangku. Waalaikumsalam, Mas. Iki toh, Dek, HP Mas rusak. Harus ganti baru kayaknya. Loh, kok nggak diservis aja? Udah banyak yang harus diganti. Baterainya boros. Layarnya kadang bisa disentuh, kadang enggak. Oh gitu toh. Yowes, kalau gitu beli baru aja. Iya, Dek, transfer 5 juta ya. Iya Mas, tak transfer sekarang. Makasih yo, Dek. Mas lihat sawah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kok akhir-akhir ini Mas Yanto sering banget transfer uang ya? Masa secepat itu sih habisnya? Kemarin pas beli sawah malah nggak dikirim-kirim fotonya. Alasan kameranya rusak lah, HP-nya mati lah. Kok perasaanku nggak enak ya? Tumben Mbok Ipeh nelpon. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, sehat Jamilah? Alhamdulillah Mbok sehat. Syukur kalau gitu. Ada apa Mbok? Tumben nelpon. Mimi Jamilah, aduh gimana ya bilangnya? Kenapa Mbok? Bilang aja, jangan sungkan mau pinjam duit ya. Enak aja lo ah. Mbak udah kaya, ngapain pinjam duit? Ya kali aja kan. Bukan, ini Empok mau laporan. Laporan apa? Cepat keburu dipanggil majikan. Tapi janji jangan marah nanti. Tergantung apa dulu. Yanto suamimu selingkuh. Hah? Apa Mbok? Mas Yanto selingkuh? Iya Jamilah, orang kampung udah pada tahu. Masa selingkuh? Salah orang kali. Beneran Jamilah, Empok punya kok buktinya. Mana sini lihat. Astagfirullahaladzim, tega banget kamu. Dikasih apa Mbok ceweknya? Neng Bella, anak di Pak Budi, dia pulang kampung. Ya Allah, astagfirullah, sakit banget hati aku Mbok. Yang sabar ya Jamilah. Makasih ya Mbok udah ngasih tahu. Sekarang aku udah tahu kelakuan busuk Mas Yanto. Iya, yo wes udah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kok sekarang udah jarang banget ngajak aku keluar? Maaf ya dek, keuangan mas lagi gak bagus makanya jarang ajak keluar. Oh gitu, istri mas belum ngirim uang emangnya? Belum, mas juga aneh. Assalamualaikum. Duh, siapa sih itu? Gak tahu dek, tumben banget ada tamu. Waalaikumsalam. Neng Yui, mau apa toh? Ini mas, saya mau ngembaliin baju Mbak Jamilah yang dulu pernah saya pinjam. Oh, padahal gak apa-apa buat Neng Yui aja. Loh, kok teteh ada di sini? Teteh lagi bertemu aja. Oh gitu toh. Awas lo ya, jangan nanya aneh. Bocah, jaga ya omonganmu. Jangan suka fitnah. Loh, siapa yang fitnah teh? Cuma ngasih tahu aja kok, jangan panik gitu dong. Udah, malu sama tetangga. Ini saya terima barang Jamilah. Kamu boleh pulang, Neng. Ya udah kalau gitu saya pulang dulu. Udahlah mas, aku pulang aja. Lah, kenapa pulang toh, Dek? Nanti dia ngasih tahu orang lain kalau aku di sini. Juga bakal, Dek. Tenang aja. Udah, aku mau pulang. Cepet anterin ah. Ya wes kalau gitu, ayo kita pergi. Mas, jadi yang mereka bilang ini bener. Kamu selingkuh? Enggak Dek, bukan begitu. Mas bisa jelasin. Udahlah mas, gak usah ngeles. Orang semua warga di sini udah pada tahu kok kelakuan kalian berdua. Oh, jadi kamu tadi sengaja ya ke rumah saya? Iya mas, Mbak Yuni sengaja. Itu semua adalah rencana kita buat ngebongkar perselingkuhan Mas Yanto. Padahal yang Bella cantik loh. Dekatnya sama orang ganteng juga Mang Amir contohnya. Apalagi Mang Amir kan jomblo. Cocok lah daripada jeng salaki batur. Dasar kadal buntung. Udah, kalian pergi dari sini. Mas, sebenarnya aku dari awal nggak percaya sama mereka. Tapi tiba-tiba kamu jadi sering banget minta uang. Ditambah lagi setiap aku tanya uangnya kemana, kamu nggak pernah jawab.
Sawah dari Pak Rusuh yang kamu bilang itu sebenarnya bohong kan? Enggak dek, mas kok bohong. Udahlah mas, aku udah tahu semuanya. Kemarin pas pulang aku udah mampir ke rumah Pak Rusli. Dan Pak Rusli bilang itu semua bohong. Jadi kebohongan apa lagi yang kamu tutupin dari aku? Maaf ya dek, mas hilap. Aku kerja capek di negeri orang, diperbudak orang lain demi masa depan kita. Hatiku sakit mas, apalagi saat aku lihat bukti-bukti perselingkuhan mas. Mas tega ngelakuin itu. Aku gak akan pernah ngelupain pengkhianatan mas itu. Dan satu lagi, kamu. Apa kamu gak tahu kalau Mas Yanto itu punya istri? Maaf, Mbok. Saya tahu saya salah, tapi saya nggak ngapa-ngapain kok. Udah cukup. Hari ini akan aku urus surat perceraian kita. Jangan dek, mas hilap. Mas gak mau kita cerai. Nggak bisa mas, tekadku udah bulat. Aku nggak mau ribut sama kamu lagi. Bener-bener kamu ya, Yanto. Iya, nggak habis pikir aku Mas Yanto ternyata setega itu. Ya udah yuk kita pergi aja. Kasihan Mbak Jamilah. Iya, Mang. Yuk, Neng, Mbak Jamilah nginep di rumah Mpok dulu aja ya. Jangan po, takut ngerepotin. Enggak kok, Mbak. Yo wes, Mbak jadi ART Mpok aja kalau gitu. Makasih ya po. Neng Bella maafin mas ya. Kok bisa sih kita ketahuan? Jadi malu kan aku sama orang. Ya gimana lagi Neng, udah terlanjur. Mas janji bakal nikahin Neng Bella. Nggak mau aku mending berantau lagi daripada harus nikah sama Mas Yanto. Lagian nih ya, dari awal aku deketin Mas cuma karena mau duitnya aja, bukan mau sama Masnya. Astagfirullah, jadi dari awal mas cuma dimanfaatin. Iyalah, apalagi. Ya udah, aku pergi dulu. Bye. Astagfirullah, aku menyesal ya Allah.